Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif. Bukan bahas sih, lagi nyoba pertama kali aditif. Jadi bisa dibilang terpaksa ya. Penulis harus coba aditif Skyver Moly EP. Penyebabnya adalah karena oli mesin yang sekarang penulis pakai PTT Challenger 15W50. Jadi ini PTT yang apa ya, termasuk murah lah ya, 77 atau berapa, 77.000 per liter. Jadi harganya termasuk murah ya, ya termasuk menengah lah ya, bisa dibilang menengah. Kalau ya sebenarnya sama sih, hampir sama dengan harga oli bawaan. Penulis nggak tahu apakah olinya ini terpengaruh sampah oli sebelumnya ya, oli ADNOC yang ternyata nggak begitu bagus. Jadi sampai 560 km itu sudah terasa terhambat. Walau itu bukan yang paling jelek ya, karena sifat ini wis mirip-mirip dengan valve lincam. Entah terpengaruh atau itu atau enggak. Tapi yang oli PTT sekarang ini kok rasanya jelek gitu ya. Memang pertama kali pakai itu halus, lebih halus lah, terasa lebih licin. Tapi terasa ada yang kurang gitu. Jadi gak terasa srek gitu, gak terasa betul-betul mulus gitu. Ada peningkatan bila dibanding dengan ADNOC, tapi ada yang kurang. Dan makin hari kecurigaan ini bertambah. Halusnya di hari pertama, di hari kedua itu beda dari hari pertama. Terus sekarang ya kemarin lah ya, ketika pemakaian sudah 90 km. 90 km tentu pendek ya. Sembilan 90 km kan ya pendek sekali lah ya untuk sebuah oli. Ya walau untuk motor yang fuel dulisan sekalipun 90 km itu harusnya pendek sekali. Tapi suara mesin wis kasar gitu ya. Sama Mesrane saya 40, wah jauh. Kalau penulis kan sebelumnya pakai 100% Mesrane saya 40, lalu akhirnya ditambahi 1 ya. Beda ya. Ada beda ya antara Mesran plus 1 dengan ini ETT ini. Kalau efek sadonya jelas ya, engine brake-nya berkurang. Tapi selain itu mayoritas kan terpengaruh sama olinya. Nah tetap yang dari olinya ini yang berpengaruh banyak. Dan Mesran S40 terasa halus ya, atas bawah, RPM atas atau RPM bawah. Sementara itu yang PTT ini di hari kedua, apalagi hari ketiga, terasa kayak kurang sekali aditifnya. Sementara itu bahan olinya makin hari makin encer. Dan ya di 90 km itu wis terasa terlalu encer.
Terus terasa parah sekali lah. Karena mulus, wah ini olinya jelek, masa mau ganti oli ya. Ya wis akhirnya ya mumpung punya aditif Skyver Moli EP penulis pakai. Ya wis tadi pagi penulis tuang. Kaget ya, kaget. Kewental banget ya. Penulis gak paham kenapa itu apa orang-orang masa katanya kan oli ini oli apa aditif oli yang cukup terkenal di LDIC. Si bro siapa jenenge Asep Subagja kalau nggak salah pakai aditif Moli EP juga. Jadi aditif ini katanya populer sebelum orang-orang pada pakai Eneos molybdenum. Penulis kalau Eneos molybdenum nggak yakin sama bahan olinya ya, tapi kita ngomong soal Skyver Moli EP. Jadi Skyver Moli EP itu kan katanya populer di grup oli. Dan kalau dosisnya bener 10% 10% ya. Tapi penulis begitu coba lihat amit-amit tapi cik kental ya. Ini mau nyoba 0-100 ya. Tarik anik enak ya, karena ya mungkin olinya ya mungkin aditif. Saking kentalnya aditif Moli EP, aditifnya itu anu ya, aditifnya ya. Aduh, telat. Saking kentalnya itu sampai aditifnya itu nempel di apa yang penulis pakai untuk nuang tanpa bisa turun. Jadi sama sekali nggak turun, nempel wis, nempel nggak turun saking kentalnya itu ya. Padahal penulis penulis pikir ini Prima XP cocok nih untuk tambahannya lagi. Jadi di mesin ini PTT ini sebenarnya sudah dicampur minyak goreng. Harusnya kan lebih stabil, tapi nyatanya enggak, tetap rusak. Terus ya wis, berarti yang kurang adalah Prima XP. Prima XP penulis yakin aditif ZDTP-nya banyak sehingga RPM rendah lebih halus. Ya wis, penulis tambahi Prima XP. Dan ternyata ya Prima XP yang 20W50 sangat mudah ya, seng gitu. Di botolnya di tempat tuang olinya itu bisa langsung ya. Bisa langsung turun. Sementara yang Skyver Moli itu tetap aja susah, membandel sekali, nempel, nggak turun-turun. Ini penulis coba dulu ya, nanti penulis review berikutnya. Ya ternyata ya penulis nuang gitu bisa tahu persis bahwa aditif Skyver itu enteng kental banget ya. Nah, yang jadi masalah adalah mengapa orang satu LDIC nggak ada yang tahu, nggak ada yang sadar bahwa
aditif Skyvermol itu kental banget gitu. Harusnya kalau tahu Skyvermol YP itu kental banget, ya mereka juga sadar bahwa kalau sampai motor masih nggak terasa berat, bahkan ngomong terasa ringan, artinya oli yang mereka pakai sekarang ini terlalu encer. Jadi termasuk Bro Asep Subagja itu yang pakai meseran B40 sama Moli EP kalau nggak salah. Itu harusnya sadar kalau ditambahi aditif ya SAE-nya jadi 40 W60 kalau nggak salah. Dan gitu dikatakan enak. Berarti oli pilihan selama ini salah dia. Jadi Bro Asep Subagja sendiri salah pilih kekentalan. Dan kalau nggak salah Bro Asep Subagja ini termasuk salah satu suhu di grup oli LDIC. Dan ya apa ya, masa nggak tahu sih kalau oli encer ditambahi aditif oli kental itu maka olinya jadi kental. Masa nggak tahu bahwa ada kata-kata membuat kekentalan lebih stabil, itu artinya ada viscosity index improvernya di aditif tersebut. Dan ciri dari aditif polimer yang dipakai sebagai aditif menambah kekentalan itu adalah di suhu tinggi oli akan dibuat jauh lebih kental dari normalnya. Harusnya tahu itu. Nggak ada waktu untuk tes top speed ya. Ya balik lagi ke topik. Ya karena kekentalan ini menurut penulis aditif Skyvermol ini nggak cocok untuk mereka-mereka yang butuh oli encer. Mereka-mereka yang butuh yang hidupnya di puncak gunung di mana ya, kalau sudah pakai 10W30 enak, pakai Skyvermol ini harusnya jadi nggak enak, jadi terlalu berat. Kalau sampai terasa makin enteng, maka itu artinya pilihan oli yang sekarang terlalu encer. Udah itu, apalagi ya ini penulis pakai rasio cuma mungkin 15 ml atau 20 ml lah ya. 20 ml dibanding 900 ml. Enggak sih, mestinya sekarang yang di ruang oli sudah 1000 ya. Soalnya penulis ngisi PTT 900. Terus habis itu penulis tambahin minyak goreng agak banyak. Tambahi tadi Prima XP agak banyak. Mestinya wis 1000. Jadi sekarang ya sekitar 2% lah ya prosentase Moli EP ini. Efeknya gimana nih? Yang jelas minyak goreng itu enggak sakti ya. Bukan suatu solusi yang hebat banget ya. Kalau bahan olinya jelek bagaimanapun kalau bahan olinya jelek ya tetap hasilnya jelek walau itu sudah ditambahi minyak goreng. Tetap bahan oli yang dipakai itu yang sangat mempengaruhi.
Kalau aslinya jelek, ya memang jadi lebih meningkat lah, jadi lebih ada licinnya, tapi tetap jelek. Ya malu dikasih bimoli ya tetap jelek, umurnya ya nggak akan panjang. Jadi harus dari bahan olinya dulu yang bagus. Bahan oli itu seringnya dirusak oleh aditif viscosity index improver yang jelek, sehingga cepat rusak, cepat encer, macam-macam. Harusnya bahan olinya pakai yang nggak ada aditif viscosity index improver jeleknya. Ingat loh ya, biasanya bahan oli itu 85%, terus mungkin 13 sampai 10 sampai 12% itu adalah viscosity index improver. Jadi viscosity index improver itu mempengaruhi sekali. Harusnya yang dipakai di aditif oli yang punya tulisan membuat kekentalan lebih stabil, itu harusnya viscosity index improvernya yang versi mahal, harusnya gitu ya, semoga gitu. Karena kalau aftermarket tapi viscosity index improvernya murah, ya percuma ya beli ya. Nah, yang jelas ini sekarang ada PTT sekarang, PTT Challenger 15W50. Ini ada bimolinya sedikit. Terus habis itu pada Skyfer Moly EP nya 20 ml. Terus ya 20 ml maksimal ya. Soalnya penulis pingin nanti untuk campurannya Prima XP dan minyak goreng. Terus habis inilah. Ini jelek PTT ini. Terus campuran selanjutnya adalah Prima XP ya tadi. Kira-kira 50 ml bimoli, kira-kira 20 ml Skyfer Moly, kira-kira 50 ml Prima XP. 50 ml minyak goreng bimoli itu menambah sifat lubricity dan solvensinya, nambah daya larut dan kekuatan melapisi logamnya. Terus Skyfer Moly EP itu nambah kekentalan, terus nambah aditif antimoni atau apalah, ada katanya ada sifat friction modifiernya juga. Sorry, kalau sifat friction modifiernya itu sudah dari kekentalan. Jadi kalau oli makin kental itu frictionnya, friction modifier, ya benar sih friction modifier, karena dia mencegah logam ketemu logam. Jadi oli makin kental, lapisan film strength-nya makin kuat. Terus yang berikutnya yaitu aditif molinya itu. Aditif moli artinya yang untuk RPM tinggi. Terus yang berikutnya lagi Prima XP. Prima XP adalah aditif, penulis pinginnya adalah nambahi aditif ZDDP yang berfungsi untuk meningkatkan mengurangi berisi di RPM rendah. Jadi anti gesek RPM rendahnya. Jadi Moly sebagai anti gesek RPM tinggi, ZDDP adalah anti gesek RPM rendah. Lagi gak konsen. Terus gimana rasanya? Rasanya begitu pakai pertama ya, aditifnya belum kecampur sempurna. Penulis coba idling ya motornya, suara idling makin halus,
Ya makin halusnya banyak. Ini sebelumnya campuran antara PTT dan Imolinya itu suaranya sudah kasar ya, karena ya bagaimanapun mayoritas dari bahan olinya kasar, ada asak-asak lah dikit, kemelotak juga, sehingga penulis khawatir ya akhirnya pakai aditif ini. Terus sudah ditambahi jadi makin halus, jelas makin halus karena ya Skyform oli kan kental, oli lebih kental kan otomatis film strengnya lebih baik. Terus tapi ada efek yang dari Prima XP nya, jadi setelah idling beberapa waktu suara jadi makin halus lagi. Jadi suara mesin pertama itu kasar, terus beberapa waktu jadi halus. Nah ini cirinya dari aditif JDDP. Jadi saat idling pertama kasar, terus beberapa waktu kemudian jadi halus. Itu menurut penulis ciri dari aditif JDDP. Di RPM menengah penulis pakai awal rasanya makin enteng. Makin enteng ya karena film strength-nya makin kuat, karena olinya jadi makin kental. Ya mungkin ya aditif Skyform oli ini punya ZDDP juga, tapi penulis lihat di hasil uji oli itu nggak banyak sih ya. Bro, berapa itu? Fosfornya 100, zincnya 20, molinya 25, terus antimoninya 69 kalau nggak salah ya. Entah itu semua gimana, yang jelas ya ada ZDDP nya, ada molinya. Molinya kecil banget ya. Yang jelas penulis ngerasa enteng, itu masuk pertama. Terus penulis pakai jalan pelan terus ya, itu masih kerasa ada kasarnya lah, walau nggak kasar banget. Terus penulis coba 0-100 tadi parah ya, karena apa? Karena ya waktunya lu parah banget. Biasanya kan penulis lewat pelang itu ya, dari 0-100 nyampe pelang itu sudah kecepatan 104 kalau pas lagi mau olinya mesran ya. Tapi tadi 100 masih itu, kalau di DTI mungkin 21 detik kali ya. 21 detik itu parah, waktu terparah lah ya. Karena ya ini kalau pas lagi pakai mesran 16 detik, 16 sama 21 itu wah, jauh banget ya. Knalpot racing enggak ya, bedanya enggak sampai segitu paling. Knalpot racing itu mungkin dari 17 jadi 16 detik itu ya. Nah ini gara-gara pakai oli, akselerasi yang asalnya 16 detikan jadi 21 detik. Wah. Terus aditif molinya sendiri gimana? Kayaknya ada juga, ada efeknya. Walau penulis pakai cuma kasarannya 2% ya. Walau rekomendasinya 10%, pakai cuma 2%. Kayaknya ada rasanya. Jadi sekarang ini rasanya ringan gitu. Ringan. Ya mungkin karena ZDDP ya, kecepatan segini ya. Tapi tambahan lagi ya, suara halus. Suara halus, terasa licin, cuma ya gitu. Akselerasi kaweh enak ya. Kalau akselerasi gak enak ini sudah mulai dari Adnok ya, gak enak. Terus pakai
PTT ini ya ternyata sama-sama nggak enak. Nggak ngerti kenapa ini pakai oli PTT ini kok lambat. Karena terasa kok kayak minim sekali aditifnya, aditif anti ausnya kok terasa nggak ada gitu. Entah mungkin aditifnya bukan aditif anti aus ya fokusnya dari oli PTT ini. Mungkin aditifnya kayak misal antioksidasi, terus aditif deterjen, harapannya mesin makin bersih. Tapi ya akhirnya gesekan jadi terlalu banyak. Ya namanya juga resep ya, terserah juga sih, terserah pabriknya mau resep kayak gimana. Itu tadi suaranya Nmax nya enak ya. Kayaknya mesinnya bersih ya. Olinya bagus tuh kayaknya. Suara mesin juga halus. Entah pakai oli apa itu. Ya tapi setelah tambahi Skyform oli ini ya lumayan lah ya, jadi halus. Jadi ya walau secara performa jadi turun, pakai Skyform oli lumayan lah kalau untuk mereka yang cari halus. Cuma kalau misalnya dosinya beneran pakai 10%, pertimbangkan pakai oli yang lebih kental lah ya. Pakai oli 10W30 terus pakai Skyform oli 10% gini dianggap enak, wah tarikannya jadi enak, jadi enteng. Jelas ada masalah dengan kekentalan oli sebelumnya, karena Skyform oli ini kental banget. Penulis yakin asli karena penulis belinya di Speed Service barengan sama oli Unil Opal. Speed Service penulis sudah berapa kali beli ADNOC di situ, beli apa mana Redline di situ, beli apa mana oli ini HDO PCMO apa mana apa lagi ya di Speed Service itu. Lupa, sama ada satu lagi apa ya, lupa bola wis. Yang jelas iya PTT Challenger 15W50 nggak recommended ya. Masa 90 km wis takluk olinya ya. Suara mesin kasar, tapi akselerasi akselerasi motor terhambat. Penulis nggak ngerti kenapa akselerasinya terhambat. Penulis pakai PTT ini nggak pernah top speed 113, padahal ya kalau lihat video-video lama ya yang saat pakai meseran 113 itu enteng, langsung nyot 113 baru notok. Nah ini jalan 106 kemarin aja wis notok, baru naik pelan gitu. Entah kalau sisanya ADNOC, tapi wis entahlah wis. ADNOC-nya jelek, PTT-nya bahannya yang paling jelek. Tentu kalau misalnya yang versi PAO-nya beda lagi ya. Cuma melihat caranya, lihat apa resepnya apa yang terlalu mementingkan apa jenenge terlalu mementingkan antioksidasi, terlalu mementingkan
kalsium, magnesium, penulis kok jadi ya. Jadi ragu mau coba yang versi PAU. Jangan-jangan yang versi PAU-nya juga gitu. Jangan-jangan apa? Yang difokuskan adalah dari pembersihan dan antioksidasinya, sementara anti ausnya enggak. Jadi penulis takut nanti pas untuk RPM rendah nggak halus, untuk RPM tinggi juga nggak halus, karena ini oli jaso MA. Ya jadi maaf penulis penulis berpikir prioritas oli lain aja ya. Mungkin Eneos molybdenum kayak Delvac-1 kayak, karena kayaknya iya ini motor sudah cukup toleransi untuk oli SAE 4. Tapi maaf ya, untuk yang mau nawari oli SAE 30 penulis nggak bisa terima, karena ya nanti penulis nggak sempat untuk review panjang sebelum merasa olinya sudah nggak layak pakai. Karena motor penulis ini butuhnya SAE 50. Kalau ngomong SAE jangan angka depannya ya, angka belakangnya aja ya. Jadi penulis merasa motor ini butuhnya SAE XW 50 lah, belakangnya 50. Ya kayak inilah, ini oli kekentalan 20W50, 15W50, PTT 15W50. Selesai 100 kilo penulis tambahin aditif yang bikin olinya makin kental. Entah ini kekentalannya apa sudah melebihi 50 atau enggak, rasanya sih enggak. Tapi kalau kayak yang lain-lain ya, orang-orang LDIC itu pakai kan 10%, lihat kekentalan kayak gitu enggak mungkin olinya enggak makin kental. Belakang ada PCX ya. PCX-nya ya tentu aja ketinggalan. Tapi dengar suara mesin, itu motor performanya kehambat oli. Jadi rupanya ya, walau akselerasi motor penulis sudah sangat-sangat parah sekarang. Akselerasi 21 detik itu adalah rekor terparah. Tapi kalau ada PCX 150 yang olinya bawaan kayaknya itu masih orisinil, masih rekomendasi pabrik, menang masih ya. Harusnya minim imbang lah ya, karena ya PCX dan NMAX ini udah jalan ya keadaan rolling start ya. PCX itu harusnya menangnya di RPM tinggi, tapi ini tadi wah ketinggalan jauh PCX. Jadi ya itu kalau yang itu tadi performanya dirusak jauh lebih parah lagi sama olinya ya. Karena ngelawan NMAX yang tenaganya disunat kalah ya. Itu rusaknya lebih parah lah. Ya wes gitu aja lah wes ya. Intinya ya penulis nggak paham sama orang LDIC. Kok bisa populer aditif oli moli EP ini? Apanya yang hebat gitu loh. Karena kalau soal kekentalan, soal viscosity index improver, itu harusnya sudah dari bahan olinya sendiri yang bagus. Kalau sampai dikasih tambahan viscosity index improver jadi makin enak, artinya oli sekarang itu encer.
atau aditif viscosity index improver olinya yang kurang bagus. Ingat bahwa kandungan viscosity index improver pada oli itu antara 10 sampai 15 ya. Bola piro, banyak. Sementara oli EP-nya sendiri konsentrasinya juga 10% kan yang disarankan. Sama-sama 10%, apa nggak curiga? Kalau sampai merasa aditif oli EP itu sesuai, berarti oli yang dipakai itu jelek atau kekentalannya salah. Ya wis lah, itu aja ya. Penulis nggak tahu apa ini bisa jadi rekomendasi untuk campuran mesran SAE 40 untuk mereka yang merasa SAE 40 kurang kental. Penulis nggak tahu, karena ya penulis kayaknya nggak ada rencana untuk melakukan khusus mesran SAE 40 plus Skyver, karena ya kan harus 100 ml 100 ml ya agak mahal ya, males. Karena ini aja loh 40 ml penulis beli harganya 25.000, 24 atau berapa, wes 25.000. 50 ml mungkin 30.000. 100 ml Skyver Molly EP ya sekitar 60.000 lah, anggap aja kayak gitu. 60.000 harganya mesran SAE 40 berapa? Sekitar 40.000. Total 100.000. Bercanda sampean ya, apa enggak pilih oli lain aja. 100.000 untuk mesran plus Skyver Molly EP. Ya penulis lebih pilih oli lain lah ya. Tapi ya nanti kalau misalnya kepentok oli lain ternyata aditif para ya mungkin jadi pakai itu juga ya. Tapi ya saya eksplorasi dulu lah. Masih ada apa itikat mungkin ada suatu pabrik oli yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.